Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Pak Yulizar dan Bu Intan selaku dosen mata kuliah IRP. Di sini izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil dari pengembangan sistem IRP dan juga optimasi proses bisnis. Dan di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri ulang kembali, mulai dari saya sendiri yaitu saya Dihi Rosan Haki dengan NIM 22103120883. Saya Akmaluddin Alfikri dengan NIM 221031247. Saya Widya Rinjani dengan NIM 221 0312 062. Saya Nuraman Bayu Haji dengan NIM 22103120075. Saya Safa Aulia Rahma dengan NIM 221 0312 089. Oke. Mungkin segitu perkenalan dari kami dan di sini ada konten dari eh, pemaparan kami yang dimana pertama ada eksekutif summary, kedua ada pendahuluan dan identifikasi masalah, yang ketiga perancangan sistem dan metodologi, lalu diikuti oleh implementasi sistem ERP dan ditutup oleh kesimpulan dan juga saran. Oke, sekarang kita masuk ke executive summary, di mana penelitian yang kita coba rancang ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dari ERP itu sendiri, yang pada eh, pada dasarnya atau pada tempatnya kita berada pada UMKM Dapur Rasa Nusantara guna mengatasi permasalahan inefisiensi operasional, rendahnya transparansi proses bisnis, serta keterbatasan pengambilan keputusan berbasis data yang disebabkan oleh sistem pengelolaan manual dan tidak terintegrasi. Jadi pendekatan yang digunakan meliputi analisis proses bisnis menggunakan bisnis proses model atau biasanya disebut BMP, tapi di sini ditambah dengan notation as is and to be, jadi BPMN, dan perancangan sistem ERP berbasis no code menggunakan platform Glide Apps yang terintegrasi dengan Google Sheet, serta penerapan konsep proses mining pada tahap desain sistem melalui pencatatan event log setiap aktivitas penting. Jadi hasil dari perancangan yang kita coba lakukan menunjukkan bahwa sistem ERP yang dikembangkan mampu mengintegrasikan proses pemesanan, pengelolaan stok, produksi, transaksi penjualan, serta monitoring kinerja bisnis dalam satu sistem terpusat yang berjalan secara real time. Lalu selain itu juga meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data, dan sistem ini juga menyediakan log aktivitas yang terstruktur guna mendukung transparansi proses dan membuka peluang analisis proses mining di masa mendatang. Jadi dengan fitur workflow status pemesanan, kontrol akses berbasis peran, serta dashboard monitoring, lalu juga sistem ERP yang diimplementasikan terbukti sesuai untuk skala UMKM ini dan berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial, daya saing usaha, serta mendukung perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan. Oke, di sini ada pendahuluan dan identifikasi identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Oke, masuk ke profil perusahaan. Yang pertama yaitu identitas usaha, yaitu Dapur Rasa Nusantara merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan siap saji, khususnya menu rice bowl dan layanan catering harian. Skala operasionalnya itu usaha ini memiliki satu dapur produksi, satu outlet penjualan, dan 12 karyawan dengan rata-rata penjualan itu 120 sampai 150 transaksi per hari, menunjukkan aktivitas operasional yang cukup tinggi untuk skala UMKM. Dengan sistem usaha proses bisnisnya masih dijalankan secara manual dan terpisah menggunakan WhatsApp untuk pemesanan, buku tulis untuk stok, serta spreadsheet terpisah untuk penjualan dan keuangan. Lalu kondisi pengolahan datanya itu belum terdapat integrasi data penjualan, stok, produksi, dan keuangan, sehingga informasi tidak bersifat real time dan menyulitkan pemantauan kinerja usaha secara menyeluruh. Next. Lalu masuk ke urgensi masalah, yang pertama yaitu inefisiensi operasional, pengelolaan stok, penjualan, dan produksi yang masih manual dan tidak terintegrasi menyebabkan stok bahan baku sering habis mendadak, terjadi keterlambatan produksi, serta meningkatnya risiko kesalahan pencatatan. Lalu yang kedua itu tidak adanya transparansi proses. Ketiadaan log aktivitas dan pencatatan waktu proses membuat pemilik usaha sulit mengidentifikasi bottleneck, proses paling lambat, serta penyebab keterlambatan pesanan secara objektif.
Yang ketiga itu ada keterbatasan data real time. Sistem yang berjalan belum mampu menyediakan informasi real time terkait penjualan, stok, dan produksi, sehingga monitoring operasional hanya bersifat recap manual dan tidak aktual. Lalu yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan kurang optimal. Dengan minimnya data integrasi menyulitkan pemilik usaha dalam menentukan waktu restock, menu paling menguntungkan, dan jam operasional tersibuk sehingga keputusan bisnis cenderung reaktif. Next. Lalu masuk ke perancangan sistem dan metodologi. Nah, ini ada BPMN as is dengan ada beberapa aktor yaitu pelanggan, kasir, gudang, produksi, admin keuangan, dan pemilik. Yang permasalahannya itu terdapat di menginput ulang ke spreadsheet penjualan dengan masalahnya itu double entry, lalu memberi info stok ke produksi itu secara lisan, masalahnya itu tidak real time, lalu ada mengecek laporan mingguan, pemilik mengecek laporan mingguan dengan masalahnya itu tidak tahu bottleneck, jam sibuk, dan menu larisnya. Next. Nah, lalu masuk ke BPMN to B dengan menggambarkan proses bisnis dapur asa setelah penerapan sistem ERP terintegrasi, di mana pemesanan pelanggan diinput langsung melalui aplikasi ERP oleh kasir dan secara otomatis tercatat dalam sistem beserta log aktivitas berbasis waktu. Sistem ERP melakukan pengecekan stok secara real time dan meneruskan pesanan ke bagian produksi jika stok mencukupi, sekaligus mengurangi stok bahan baku secara otomatis. Seluruh perubahan status pesanan, mulai dari proses produksi hingga pesanan selesai, tercatat dalam sistem dan dapat dipantau melalui dashboard, sehingga meningkatkan efisiensi operasional, transparansi proses, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oke, selanjutnya masuk ke penerapan konsep proses mining dalam desain dalam merancang sistem Open ERP menggunakan Glide Apps. Jadi untuk di sini tuh alur dari prosesnya itu sendiri dari aktivitas pengguna nanti itu akan merecord semua interaksi user di dalam sistem itu, kayak misalnya menginput data, merubah status transaksi, dan juga menyelesaikan dari proses bisnisnya. Itu melalui Open ERP dengan Glide Apps. Dan nanti itu akan memuat event log, dan event log ini itu mengandung informasi penting seperti jenis aktivitasnya, terus waktu kejadian, dan juga faktor yang melakukan aktivitas tersebut. Lalu nanti akan tahap selanjutnya yaitu proses mining analysis dan proses evaluation improvement. Jadi untuk pencatatan aktivitas itu akan memungkinkan alur proses bisnis secara kronologis dan juga menyeluruh dari awal sampai akhir, dan juga sistem ini tuh dirancang selaras dengan model proses bisnis BPMN to B. Jadi data yang dihasilkan itu akan merepresentasikan alur proses yang telah direncanakan dalam desain bisnis. Jadi untuk hal itu OpenERP tidak cuma berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tapi juga sebagai sumber data proses bisnis yang pastinya terstruktur dan juga based on activity. Jadi nantinya itu akan memantau prosesnya, mengidentifikasi potensi inefisiensi, dan juga mendukung upaya perbaikan proses bisnis untuk di masa mendatang secara berkelanjutan. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya sebelum sistem ERP berbasis no-code menggunakan Glides App ini diimplementasikan, diperlukan tahap perancangan database relasional dengan memanfaatkan Google Sheet sebagai media penyimpanan datanya. Nah, database ini disusun menjadi beberapa sheets, yaitu pertama ada sheets inventory, yang kedua ada sheets pelanggan, boleh di next. Lalu ada sheets transaction dan ada sheets log activity. Oke, baik, selanjutnya adalah implementasi untuk sistem ERP. Mungkin boleh di next. Oke, jadi di sini kami menggunakan Glide Apps. Jadi sistem ERP ini untuk platform no-code yang memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile dengan integrasi menggunakan data spreadsheet sebagai database tadi, yang mampu mendukung pengolahan data transaksi, stok pelanggan, serta
otomatisasi proses bisnis secara integrasi tanpa memerlukan pemrograman yang kompleks. Next. Oke, untuk pembuatan Glide App sendiri, dari yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan proses bisnis toko terkait dengan pengelolaan produk, transaksi penjualan, pelanggan, penggunaan sistem, aktivitas operasional, lalu ke perancangan struktur data dengan menyusun tabel utama seperti produk transaksi, pelanggan, user, dan aktivitas. Lalu implementasi data master dengan membangun pengelolaan data master produk dan pelanggan sebagai dasar utama untuk memproses transaksi dan pengendalian stok. Lalu ke pengembangan fitur transaksi dengan membuat fitur input transaksi penjualan dengan pencatatan waktu otomatis, data transaksi, status pesanan, dan waktu transaksi. Next. Lalu ke workflow dan otomatisasi proses dengan menerapkan alur status transaksi itu pending, proses ataupun selesai, serta pencatatan log aktivitas yang otomatis. Lalu ke kontrol akses pengguna yang mengatur hak akses pengguna hanya admin atau staff untuk menjaga keamanan. Lalu dashboard dan monitoring menyediakan tampilan yang ringkas performa bisnis seperti total transaksi, omset, dan juga kondisi stok. Lalu ada yang terakhir adalah pengujian sistem dengan memastikan seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Next. Oke, untuk fitur yang utama yang mendukung penerapan pengelolaan sumber daya dari perusahaan ini adalah yang pertama untuk manajemen stok produknya, yang dimana fitur ini mengelola data produk dan stok secara terpusat, yang menampilkan peringatan apabila stok produk berada di bawah maksimum, batas minimum, yang membantu pemilik toko mengambil keputusan pengadaan barang. Next. Oke, untuk transaksi penjualan yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terstruktur dan yang memiliki status yang menunjukkan tahapan proses bisnis mulai dari pending, proses, dan selesai. Next. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah workflow status pesanan atau ERP prosesnya di sini adalah untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan terkontrol, yang di mana perubahan status hanya dapat dilakukan oleh pengguna dengan peran tertentu atau admin yang tadi saya bilang. Boleh next. Oke, lalu ada fitur log aktivitas sistem yang dimana ini untuk mencatat setiap perubahan penting dalam sistem dengan membuat transaksi dan perubahan status pesanan yang dimana ini mendukung transparansi dan audit trail dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Next. Oke, untuk dashboard utamanya di sini untuk menyajikan ringkasan performa bisnis secara real time seperti omset, jumlah transaksi, dan kondisi stok untuk membantu manajemen dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan yang strategis. Next. Oke, untuk kontrol akses penggunanya di sini yang dimana hanya dia dapat diakses oleh admin yang untuk memastikan keamanan data dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam operasional perusahaan. Next. Boleh next. Oke. Oke, jadi dari apa yang tadi udah disampaikan oleh beberapa teman saya semua, di sini kita menarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah kondisi proses bisnis awal pada dapur rasa Nusantara masih bersifat manual, terpisah antar fungsi dan tidak terintegrasi sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti inefisiensi operasional, resiko kesalahan pencatatan data, rendahnya transparansi proses serta keterbatasan dalam pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Lalu yang kedua, perancangan proses bisnis to be dengan pendekatan BPMN dan dukungan sistem ERP berbasis Glide Apps mampu memperbaiki alur proses bisnis secara signifikan. Jadi seluruh aktivitas utama mulai dari pemesanan, pengecekan stok, produksi hingga pelaporan keuangan dapat terintegrasi dalam satu sistem yang terdokumentasi dengan baik dan berjalan secara real time. Dan yang ketiga, penerapan konsep proses mining ini dalam tahap perancangan sistem memberikan nilai terhadap sistem ERP yang dikembangkan. Jadi dengan adanya pencatatan event log pada setiap aktivitas penting, sistem nggak hanya berfungsi sebagai alat operasional, namun juga sebagai sumber data proses bisnis yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat adalah implementasi sistem ERP menggunakan Glide Apps terbukti sesuai untuk skala UMKM karena mampu mendukung integrasi data, otomatis workflow, pencatatan log aktivitas, serta penyajian dashboard monitoring tanpa memerlukan pengembangan sistem yang kompleks dan mahal. Lalu yang terakhir dari kesimpulannya adalah secara keseluruhan,
sistem ERP yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi proses bisnis, serta kualitas pengambilan keputusan sehingga berpotensi mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM Dapur Rasa Nusantara dalam jangka panjang. Dan saran yang kita juga ambil ataupun kita berikan adalah pengembangan analisis proses mining secara lanjutan disarankan untuk dilakukan setelah sistem ERP digunakan secara konsisten dalam periode waktu tertentu. Jadi analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck proses, variasi alur kerja, serta peluang perbaikan proses bisnis secara lebih objektif dan juga berbasis data aktual. Yang kedua, sistem ERP dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan modul keuangan yang lebih komprehensif, serta laporan, mungkin seperti laporan laba rugi otomatis, pencatatan biaya produksi, dan analisis profitabilitas per menu guna mendukung pengambilan keputusan strategi yang lebih mendalam. Dan juga yang ketiga adalah integritas dengan sistem pemesanan online ataupun marketplace gitu. Dan yang keempat adalah diperlukan pelatihan dan pendampingan penggunaan secara berkala terhadap seluruh karyawan untuk bisa memanfaatkan sistem ERP ini secara optimal. Lalu kelima, untuk keberlanjutan dari sistem ini disarankan untuk melakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem ataupun maintenance secara rutin, baik dari sisi data, workflow maupun kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Mungkin sebelum kami tutup, kita akan melakukan demonstrasi ya. Kita akan melakukan demonstrasi dari eh, sistem ini. Mungkin bisa ini Mas. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, mungkin di sini akan saya jelaskan terkait demonstrasi singkatnya aja sebagai contoh. Baik, jadi di sini sistem ERP kami yang dari perusahaan Dapur Rasa Nusantara memiliki beberapa menu. Mungkin ada dashboard, inventory, customer, transaction, log aktivitas, dan juga user. Jadi di halaman utama ini ada dashboard yang menampilkan total omset dari penjualan yang sudah selesai dalam satu selesai. Lalu ada stok atau produknya dari SKU-SKU yang membutuhkan peringatan stok di mana stoknya ini sudah menipis, jadi ada peringatan stok hampir habis di sini. Dan mungkin di bawahnya ada ringkasan penjualan dari total produknya. Oke, lalu ada inventory terkait dengan penyimpanan total produk yang terjual, sisa stok dan lain-lainnya. Lalu ada customernya di sini. Kalau kita mencari customer di sini ada transaksi yang telah dilakukan oleh customer ada beberapa kali, ada yang tiga, ada yang empat dan sebagainya. Lalu untuk transaksi sendiri di sini ada beberapa transaksi yang sudah dijalankan oleh customer. Ada yang masih ada yang sudah selesai, ada yang masih proses, ada atau yang masih pending. Oke. Lalu ada log aktivitas, ini ada aktiviti yang dilakukan oleh admin sebenarnya, yang dilakukan oleh admin dan hanya bisa diakses oleh admin. Dan di sini adminnya hanya ada dua, sebagai saya dan juga ada Raka di sini. Oke, mungkin saya demonstrasikan terkait dengan inputnya ya. Inputnya mungkin di sini ada di salah satu staff ini mendapatkan pesanan baru dari pelanggan gitu. Mungkin dari transaksi sendiri, kita akan mencoba input di sini untuk transaksinya. Oke. Timestampnya sekarang. Oke. Ini di pelanggannya. Yang ada data di pelanggan tadi. Bentar. Lalu SKU-nya. Mungkin di sini kita pesannya 5 produk aja ya. Dengan statusnya pending. Oke. Sekarang kita submit. Ini sudah masuk ke transaksi tadi. Namanya transaksi yang ke-32. Oke. Dengan SKU-nya CT02 jumlahnya adalah 5. Dari situ. Dari transaksi ini kita lanjut ke proses yang dimana hanya admin yang dapat memproses pemesanan ini. Oke, kita masuk ke proses aja. Ini statusnya masih pending ya. Oke, kita masuk ke proses yang dimana sisa stoknya sudah berkurang. Yang CT02 tadinya ini 9 udah berkurang 5. Jadi sisanya 4 dan ini masuk ke batas minimum dari stoknya itu sendiri. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke bagian ini sudah masuk juga di log aktivitas ya karena admin sudah melakukan
pengubahan status pesanan menjadi proses. Lalu yang terakhir mungkin dari transaksi ini kita bisa selesaikan pemesanan aja, selesaikan pesanannya. Oke, pesanan selesai, di transaksi juga statusnya sudah selesai, log aktivitas juga sudah masuk, dan inventory juga sudah masuk. Lalu dari dashboardnya sendiri, ini ada penambahan omset. Oke, mungkin sekian saja dari live demo saya dari ERP ini. Semoga diharapkan bisa menyelesaikan urgensi masalah dari perusahaan ini sendiri. Oke, saya kembalikan ke Haki. Thank you. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami ya. Tadi apa yang udah disampaikan sama Akmal, eh, dan lihat dari demonya juga, eh, ya itu yang kita coba berikan. Dan tadi kesimpulan dari Akmal juga sudah disampaikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.